Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Tiara Karunia Brusmiring dengan NPM 20241500153, Program Studi Pendidikan Biologi. Dan yang saya hormati, Bapak Dr. Andri Suryana, SSI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Riset, serta yang saya sayangi teman-teman saya sekalian. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari judul skripsi saya, yaitu Analisis Kemampuan Berpikir Kreatif Biologi ditinjau dari tipe kepribadian siswa di SMA Negeri 42 Jakarta. Selanjutnya ada latar belakang. Pendidikan merupakan salah satu fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan tidak hanya berperan dalam transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga dalam pembentukan karakter, pengembangan kreativitas, dan peningkatan kemampuan berpikir kreatif, serta pemecahan masalah. Nah, mengingat pembelajaran biologi kerap melibatkan kegiatan eksploratif seperti eksperimen dan analisis sistem kehidupan yang kompleks, dibutuhkan kemampuan untuk berpikir secara kreatif guna mengintegrasikan berbagai informasi dan merumuskan solusi yang segar dan relevan. Menurut Puspitasari tahun 2012, kemampuan berpikir kreatif sangat penting untuk dikembangkan melalui pembelajaran sains, khususnya biologi, sebagai bekal siswa untuk menghadapi tantangan dan rintangan di masa mendatang. Kemampuan berpikir kreatif merupakan salah satu modal dasar yang harus dimiliki oleh siswa untuk menghadapi persaingan di era global. Kemampuan berpikir kreatif siswa dalam pembelajaran perlu dikembangkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kemampuan berpikir kreatif membentuk siswa yang mampu mengungkapkan dan mengelaborasi gagasan orisinal untuk pemecahan masalah. Kemampuan berpikir kreatif yang dikembangkan dalam pembelajaran meliputi aspek keterampilan berpikir lancar, keterampilan berpikir lewes, serta keterampilan berpikir orisinal dan keterampilan memerinci. Menurut Hawadi tahun 2021. Siswa merupakan individu yang unik dan setiap individu memiliki kepribadian yang unik yang tidak sama dengan orang lain. Dengan pertimbangan kepribadian yang khas tersebut, rencana pembelajaran yang dilakukan oleh guru sebaiknya mempertimbangkan segala faktor yang dapat berpengaruh terhadap hasil belajar. Menurut Rudianti, tahun 2021. Kepribadian yang dimiliki seseorang sedikit banyak ikut memberikan pengaruh sampai sejauh mana tujuan pembelajaran dapat dicapai. Menurut Paneo tahun 2007. Tipe kepribadian umumnya terbagi atas ekstrovert dan introvert. Ekstrovert yaitu pribadi yang mementingkan segala hal yang ada di luar dirinya serta lebih tertarik dengan dunia luar. Suka keadaan yang ramai dan suka berinteraksi dan beraktivitas sosial. Di sisi lain, introvert merupakan pribadi yang lebih banyak berfokus pada dirinya dan lebih suka menutup diri, serta lebih menyukai tempat yang sepi dan suka menyendiri. Menurut Rudianti tahun 2021. Dalam kegiatan pembelajaran di kelas, penting bagi setiap guru untuk memperhatikan kebutuhan individu setiap siswa agar proses belajar mengajar berjalan secara optimal. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, siswa dengan kepribadian introvert dan ekstrovert memiliki karakteristik serta perilaku yang berbeda, sehingga pendekatan pembelajaran yang sama dapat menghasilkan dampak yang berbeda bagi masing-masing siswa. Untuk memahami kebutuhan belajar berdasarkan perbedaan tipe kepribadian tersebut, perlu dilakukan analisis mendalam mengenai sejauh mana perbedaan kepribadian mempengaruhi kemampuan berpikir kreatif siswa, serta pencapaian hasil belajar siswa. Atas dasar itu, penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengkaji perbedaan kemampuan berpikir kreatif siswa dan hasil belajar biologi siswa berdasarkan tipe kepribadian ekstrovert dan introvert.
Selanjutnya ada batasan masalah dan rumusan masalah. Batasan masalah yang pertama yaitu penelitian ini dilakukan pada siswa SMA Negeri 42 Jakarta. Yang kedua, materi yang dianalisis terbatas pada pembelajaran biologi. Yang ketiga, kemampuan berpikir kreatif siswa dinilai melalui konteks pembelajaran biologi. Selanjutnya, tipe kepribadian siswa dianalisis menggunakan indikator psikologis standar, misalnya menggunakan MBTI atau Big Five. Nah, selanjutnya rumusan masalah. Itu ada dua. Yang pertama, bagaimana tingkat kemampuan berpikir kreatif siswa dalam pembelajaran biologi. Nah, yang kedua, apakah terdapat perbedaan kemampuan berpikir kreatif berdasarkan tipe kepribadian siswa. Selanjutnya ada metode dan desain penelitian. Metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif komparatif. Desain penelitiannya, instrumen utama berupa angket atau kuesioner terbuka dan tertutup. Subjeknya yaitu siswa kelas 10 di SMA Negeri 42 Jakarta dengan variasi tipe kepribadian. Teknik pengumpulan data itu digunakan dengan menggunakan angket dan observasi. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama, reduksi data, yaitu proses menyaring, memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mentransformasi data mentah menjadi bentuk yang lebih ringkas dan mudah dikelola untuk analisis lebih lanjut. Yang kedua, penyajian data. Tahap di mana data yang sudah direduksi dan disederhanakan diatur dan ditampilkan dalam format yang mudah dipahami, misalnya tabel, grafik, narasi, agar polanya terlihat jelas dan memudahkan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, penarikan kesimpulan. Tahap akhir dalam proses analisis data di mana peneliti merumuskan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan temuan dari data yang telah dianalisis. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatian Bapak serta saudara-saudara saya sekalian. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam presentasi saya. Saya harap presentasi saya ini dapat memberikan wawasan baru bagi kita semua.